Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar. Saya mengajar di SMK Negeri 10 Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak rekan-rekan guru semua, ayo kita ikut program Guru Belajar Seri AKM. Karena program ini adalah program yang sangat luar biasa, di mana dalam program ini kita akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bagaimana sebenarnya program AKM tersebut. Oke, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mari kita menyimak penjelasan berikut ini. Oke, teman-teman semua, pada program pengimbasan kali ini kita akan mendiskusikan 4 hal. Yang pertama, langkah mudah mengikuti program guru belajar. Yang kedua, tahapan dan tujuan program guru belajar. Yang ketiga, perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Yang terakhir, hasil program guru belajar seri AKM. Oke, mari kita diskusikan poin yang pertama. Oke, bagi teman-teman semua, teman-teman guru yang ingin mengikuti program guru belajar seri AKM ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, peserta wajib memiliki akun SIM PKB. Jadi, bagi guru yang belum memiliki akun SIM PKB ini tidak bisa mengikuti program tersebut. Yang kedua, kunjungi laman gurubelajar.kemendikbud.go.id, lalu pilih seri guru belajar yang tersedia. Yang ketiga, peserta memilih jadwal dan angkatan yang disediakan. Yang keempat, peserta mengikuti proses belajar. Dalam proses belajar ini, peserta akan mendapatkan materi yang berhubungan dengan asesmen kompetensi minimum. Yang terakhir, setelah peserta sudah menyelesaikan semua tahapan, maka peserta akan mendapatkan sertifikat serta piagam penghargaan. Terus kita diskusikan poin yang kedua, tahapan dan tujuan program guru belajar. Tahapan program guru belajar ini dibagi atas 2 tahap. Tahap pertama, Bintek, di mana durasinya selama 5 hari. Apa-apa saja yang akan kita dapatkan dalam Bintek ini? Yang pertama, kita akan memahami konsep asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Terus yang kedua, kita akan melihat butir soal literasi membaca dan numerasi. Jadi kita akan diberikan pemahaman bagaimana sebenarnya soal literasi membaca dan numerasi tersebut di asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi juga ada teorinya bagaimana cara membaca dan menindaklanjuti setelah hasil asesmen kompetensi minimum ini sudah keluar. Terus tahapan yang kedua, pengimbasan. Seperti yang kita lakukan saat ini, di mana peserta diharapkan mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan di mana peserta itu berada untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, dan mendokumentasikannya dalam bentuk video pengimbasan dan mengunggah di video berbagi dengan memasukkan link URL video tersebut. Jadi sangat mudah, teman-teman. Tujuan program guru belajar seri AKM. Jadi ada 4 tujuannya. Yang pertama, memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Jadi setelah kita mengikuti program ini, maka kita akan memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Terus yang kedua, menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. Jadi bila kita mengikuti program ini, kita akan dibimbing, kita akan mendapatkan materi bagaimana cara menganalisis soal literasi dan numerasi yang ada pada asesmen kompetensi minimum.
Yang ketiga, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Dan yang terakhir, pengimbasan dengan mengajak guru yang lain untuk mengikuti program ini. Jadi, tujuannya sangat jelas. Oke, terus kita poin yang ketiga, perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Oke, ada pun perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional itu sangat penting untuk menggiring kita memahami secara komprehensif apa sih asesmen nasional itu, karena asesmen nasional ini bukan pengganti ujian nasional. Oke, jika kita bandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, dari yang pertama tujuan pelaksanaannya, ujian nasional itu mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Sedangkan asesmen nasional yang dievaluasi itu adalah mutu yang terkait dengan sistem satuan pendidikan. Jadi bukan individunya tetapi satuan pendidikannya. Yang kedua, jenjang penilaian. Kalau ujian nasional yang mengikuti ujian nasional mulai dari tingkat SMP, madrasah sanawiyah, SMA, madrasah aliyah, dan SMK. Kalau asesmen nasional mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Oke, bagaimana dengan level siswa? Kalau ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Sedangkan asesmen nasional kalau di SD diadakan pada kelas 5, SMP kelas 8, SMA SMK kelas 11. Oke. Terus subjek. Kalau ujian nasional semua siswa mengikuti ujian nasional bersifat wajib. Sedangkan di asesmen nasional survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semua siswa tapi disurvei dipilih secara acak. Dan yang membedakan lagi bukan cuma siswanya tapi semua guru dan kepala sekolah juga wajib mengikuti asesmen nasional ini. Oke, berikutnya bagaimana dengan model soalnya? Kalau di ujian nasional cuma 2 pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA dan SMK. Sedangkan asesmen nasional bentuk soalnya bervariasi, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Oke, selanjutnya bagaimana dengan sasaran penilaiannya? Untuk ujian nasional difokuskan pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran diujikan, sedangkan di asesmen nasional kompetensi numerasi, literasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi tidak semua. Oke, terus yang terakhir, bagaimana dengan metode penilaiannya? Kalau di ujian nasional menggunakan computerized based test atau biasa disingkat CBT and paper based test atau PBT yang terdiri atas 50 butir soal. Sedangkan di asesmen nasional menggunakan computerized multi-stage adaptive testing atau biasa disingkat MSAT yang terdiri atas 36 butir soal. Jadi kalau kita menganalisa, membaca secara keseluruhan antara perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional, maka kita akan mendapatkan pemahaman apa sih bedanya antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Oke, yang terakhir hasil program guru belajar. Oke, yang pertama pengalaman belajar yang seru. Pastinya jika kita mengikuti program ini, maka kita akan mendapatkan pengalaman belajar. Kita akan mendapatkan pemahaman tentang apa itu seri asesmen kompetensi minimum. Terus yang kedua, pemahaman yang komprehensif terhadap asesmen nasional. Ya, setelah mengikuti program ini, maka kita bisa men-share, kita bisa menjelaskan kepada rekan-rekan sesama guru apa sih asesmen nasional itu. Terus yang ketiga,
bila mana kita sudah melewati, sudah menyelesaikan semua tahapan, maka otomatis kita akan mendapatkan sertifikat Binted 32 jam dan piagam penghargaan bila mana kita sudah melakukan pengimbasan seperti yang saya lakukan, seperti yang kita lakukan saat ini. Oke teman-teman semua, inilah yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagi kepada teman semua, dan ini hanya bagian kecil dari materi yang ada di program Guru Belajar Seri AKM. Oke, ayo jangan ragu untuk ikut Guru Belajar Seri AKM ini. Kenapa? Karena materi-materi tersebut lebih terperinci lagi, lebih lengkap lagi jika Bapak Ibu langsung ikut belajar. Oke, demikianlah apa yang saya bisa bagi pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.